baik. Perkenalkan, nama saya Awil Lamri dengan NIM 24065031 dengan prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Teknik Radio. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul GSM, Global System for Mobile Communication. Global System for Mobile Communication atau yang lebih dikenal dengan singkatan GSM adalah salah satu standar teknologi komunikasi seluler digital yang paling berpengaruh adalah salah satu standar teknologi komunikasi seluler digital yang paling berpengaruh dalam komunikasi di dunia. Teknologi ini dikembangkan untuk memungkinkan komunikasi suara, pesan teks, dan data secara nirkabel dengan jangkauan luas dan kualitas yang lebih baik dibandingkan sistem analog sebelumnya. GSM pertama kali dikembangkan di Eropa pada akhir tahun 1980 dan mulai diimplementasikan secara komersial pada awal 1990-an. Seiring berjalannya waktu, GSM berkembang menjadi fondasi utama bagi sistem komunikasi seluler modern dan digunakan oleh miliaran pengguna di berbagai negara. Sistem ini mengubah cara manusia berkomunikasi dengan memungkinkan percakapan, pengiriman pesan, dan pertukaran data dilakukan tanpa kabel wireless melalui jaringan yang dibagi menjadi sel-sel kecil, yaitu sel. Secara umum, GSM adalah sistem komunikasi seluler digital generasi kedua yang menggunakan teknik digitalisasi dan pembagian kanal untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan. Teknologi ini menggantikan sistem seluler analog yang memiliki banyak keterbatasan seperti kualitas suara yang buruk, keamanan rendah, dan efisiensi spektrum yang kurang baik. Dengan hadirnya GSM, komunikasi seluler menjadi lebih aman, stabil, dan dapat digunakan secara internasional dengan standar yang seragam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan GSM. Tujuan GSM yang pertama dapat digunakan di seluruh dunia standar global. Yang kedua, memberikan kualitas suara yang baik dan stabil. Dan yang ketiga, menjamin keamanan komunikasi dengan sistem enkripsi. Yang keempat, mendukung layanan data dan mobilitas pengguna roaming. Tujuan utama pengembangan GSM adalah untuk menyediakan sistem komunikasi seluler yang standar, efisien, aman, dan dapat digunakan secara global. Sebelumnya adanya GSM, setiap negara atau wilayah menjadi sistem komunikasi seluler sendiri-sendiri yang tidak kompatibel. Hal ini menyulitkan pengguna yang bepergian lintas negara. GSM hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan satu standar internasional sehingga pengguna dapat melakukan komunikasi di berbagai negara dengan menggunakan perangkat dan kartu yang sama melalui fasilitas roaming internasional. Selain itu, GSM juga bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi dibandingkan sistem analog. Dengan teknologi digital, suara pengguna dapat dikompresi, dikodekan, dan dikirimkan dengan tingkat gangguan yang lebih rendah. Tujuan lainnya adalah meningkatkan keamanan komunikasi karena GSM menggunakan teknik enkripsi sehingga pembicaraan dan data pengguna lebih sulit untuk disadap. GSM juga dirancang agar mampu melayani jumlah pengguna yang besar secara efisien dengan memanfaatkan spektrum frekuensi secara optimal. Nah, berikutnya kita masuk kepada slide fungsi GSM. Fungsi GSM yang pertama antara lain
yaitu menyediakan layanan komunikasi suara voice call dengan dua arah. Yang kedua, menyediakan layanan pesan teks singkat short message service SMS. Selain itu, GSM juga berfungsi sebagai platform dasar layanan data seluler. Teknologi seperti GPRS dan 8G dikembangkan sebagai pengembangan dari GSM untuk memungkinkan akses internet, pengiriman email, dan penggunaan aplikasi berbasis data. Meskipun kecepatan data GSM relatif rendah dibandingkan teknologi generasi berikutnya, perannya sangat penting dalam membuka jalan bagi perkembangan komunikasi data seluler. Nah, yang keempat yaitu mengelola identitas pengguna melalui kartu SIM, Subscriber Identity Module. Yang kelima, itu ada mengatur proses handover agar komunikasi tidak terputus saat pengguna berpindah area. Dalam sistem GSM terdapat beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Komponen tersebut antara lain mobile station, yaitu perangkat yang digunakan oleh pelanggan seperti telepon seluler dan kartu SIM. Kartu SIM Subscriber Identity Module merupakan bagian penting dari GSM karena menyimpan identitas pelanggan, nomor pelanggan, serta informasi keamanan. Dengan SIM card, pengguna dapat berpindah perangkat tanpa kehilangan identitas jaringan. Nah, komponen berikutnya adalah Base Station Subsystem, yaitu yang disingkat dengan BSN, yang terdiri dari Base Transceiver Station, yaitu yang disingkat dengan BTS, dan Base Station Controller yang disingkat BSC. BTS berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal radio antara ponsel dan jaringan. Sedangkan BSC mengatur beberapa BTS sekaligus, termasuk pengelolaan handover ketika pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Selain itu, terdapat Network Switching Subsystem yang disingkat NSS, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan, termasuk pengaturan panggilan, manajemen pelanggan, dan koneksi ke jaringan lain seperti PSTN, jaringan telepon tetap. Nah, mungkin kita perlu membahas tentang cara kerja GSM. Cara kerja GSM dimulai ketika ponsel pengguna mengirimkan sinyal ke BTS terdekat. Sinyal tersebut kemudian diproses oleh BSS dan diteruskan ke NSS untuk dilakukan pengaturan panggilan atau layanan yang diminta. GSM menggunakan teknik VDMA. VDMA yang disingkat Frequency Division Multiple Access, dan TDMA yang berkepanjangan Time Division Multiple Access, untuk membagi frekuensi dan waktu sehingga banyak pengguna dapat menggunakan jaringan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Dengan sistem sel wilayah, layanan dibagi menjadi area-area kecil sehingga penggunaan frekuensi menjadi lebih efisien. Nah, mungkin kita perlu membahas tentang perkembangan GSM. Sistem komunikasi seluler mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Sebelum hadirnya GSM, sistem seluler masih berbasis analog yang disebut generasi pertama atau 1G, First Generation. Teknologi 1G seperti AMPS, Advanced Mobile Phone System di Amerika Serikat, dan juga ada
NMT Nordisk Mobile Telephones di Eropa hanya mampu mengirimkan suara tanpa data digital. Perubahan dari sistem analog ke digital membawa perkembangan keunggulan seperti kualitas suara yang lebih baik, tingkat keamanan yang lebih tinggi berkat sistem enkripsi secara efisiensi, penggunaan frekuensi dengan metode Time Division Multipath Access TDMA. Nah, sejarah dan perkembangan GSM menunjukkan peran penting teknologi ini dalam dunia telekomunikasi. GSM pertama kali distandarisasi oleh ETSI European Telecommunication Standard Institute dan mulai digunakan secara komersial pada tahun 1991. Pada awalnya, GSM hanya mendukung layanan suara dan SMS, namun seiring peningkatannya kebutuhan pengguna teknologi ini terus dikembangkan dengan penambahan layanan data seperti GPRS dan 8G. Perkembangan ini sering disebut sebagai 2,5G karena berada di antara teknologi 4G dan 3G. Dalam perkembangannya, GSM menjadi standar komunikasi seluler paling luas digunakan di dunia. Banyak negara mengadopsi GSM karena sifatnya yang terbuka, kompatibel, dan ekonomis. Keberhasilan GSM mendorong lahirnya teknologi generasi berikutnya seperti UMTS yaitu dengan jaringan 3G, LTE dengan jaringan 4G, hingga jaringan 4G yang semuanya tetap mewarisi konsep dasar dari GSM seperti penggunaan SIM card dan sistem seluler berbasis sel. GSM memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat populer. Kelebihan tersebut antara lain jangkauan jaringan yang luas, kualitas suara yang relatif baik, keamanan komunikasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem analog, serta dukungan roaming internasional. Selain itu, ekosistem perangkat GSM sangat besar sehingga harga ponsel dan infrastruktur menjadi lebih terjangkau. Namun, GSM juga memiliki beberapa kekurangan. Kecepatan data yang rendah menjadi salah satu keterbatasan utama GSM, terutama untuk kebutuhan internet modern. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi yang lebih canggih, jaringan GSM mulai ditinggalkan di beberapa negara dan secara bertahap digantikan oleh teknologi 4G dan 5G. Meskipun demikian, di banyak wilayah berkembang, GSM masih digunakan karena kestabilannya dan biaya operasional yang relatif rendah. Secara keseluruhan, GSM merupakan tonggak penting dalam sejarah komunikasi seluler. Teknologi ini hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih maju. GSM menjadi dasar bagi lahirnya masyarakat digital modern, di mana komunikasi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan lintas batas geografis. Meskipun perannya kini mulai digantikan oleh teknologi yang lebih baru, kontribusi GSM terhadap dunia telekomunikasi tetap sangat besar dan tidak dapat diabaikan. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang diagram infrastruktur GSM seluler. Sistem GSM memiliki struktur jaringan yang kompleks namun terorganisir dengan baik agar dapat menyediakan layanan komunikasi suara dan data
dan juga pesan kepada pengguna secara efisien. Infrastruktur GSM terdiri dari beberapa subsistem utama yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah radio GSM merupakan radio. Secara teknis, GSM menggunakan prinsip dasar teknologi radio karena komunikasi antara ponsel pengguna, mobile station, dan gelombang radio pada sistem GSM. Data suara atau pesan terlebih dahulu diubah menjadi sistem digital, kemudian dikirimkan melalui saluran udara menggunakan frekuensi tertentu, misalnya pada rentang 860 sampai 915 MHz untuk uplink dari ponsel ke BTS dan 935 sampai 960 MHz untuk downlink dari BTS ke ponsel. Nah, mungkin sedikit atau banyaknya materi tentang GSM tadi yang telah saya sampaikan, mungkin dapat kita simpulkan GSM Global System for Mobile Communication merupakan sistem komunikasi seluler digital yang dirancang untuk menyediakan layanan suara seperti pesan singkat dan data secara luas serta aman. Prinsip dasar GSM adalah penggunaan gelombang radio sebagai media transmisi nirkabel antara perangkat pengguna dan jaringan. Sistem ini bekerja melalui pembagian wilayah menjadi sel-sel kecil yang dilayani oleh stasiun pemancar BTS, sehingga komunikasi dapat berlangsung tanpa gangguan meskipun penggunaan berpindah lokasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya kembangkan tentang materi yang berjudul GSM. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.